Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Ketum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati ikut bersuara soal polemik ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, yang dimana Ibu Mega mengatakan bahwa jika memang ada ijazahnya ya tunjukin aja. Padahal hak seseorang ya jika tidak mau menunjukkan ijazahnya ke publik. Dan Rosuryo merasa bangga dan merasa senang karena bertambah satu orang lagi orang yang waras ikut bersuara soal ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Dan netizen menantang Rosuryo untuk mempertanyakan balik ijazah yang dimiliki oleh Ibu Megawati. Apakah Rosuryo berani ya mempertanyakan ijazahnya juga? Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Woi, Panci CS, berani nggak lu nanyain ijazah aslinya Megawati? Hah? Lu tanya Megawati punya ijazah nggak? Jangan Jokowi doang lu cecer. Ada apa lu sama Jokowi lu? Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik. Yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau. Ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia, ya gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi, dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simpel saja, ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga, ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Riset dan Ilmiah Informasi Nasional. Dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, udah selesai. Itulah, jadi itu yang sampaikan. Dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa, nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference, ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli terus nggak ditunjukkan sama sekali. Itu nggak boleh. Ini bener pinter atau ngerepek iki? Lah orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Bu Mega, ini malah jadi bumerang kepada jenengan, Bu. Ini Anda bilang pintar atau ngerepek gitu. Nah, Bu Mega ini pintar apa ngerepek ini? Orang-orang seperti Rosuryo, Tifa, Rismon, kemudian Riza dan lain sebagainya itu nggak bisa digituin. Egy Sujana tuh nggak bisa digituin. Nih lihat ini ijazah saya asli. Mereka kan nantang lagi. Bayangkan loh, Bu. Mereka nggak percaya sama lapornya Bareskrim loh. Ini menghadapi orang-orang yang kayak gini, ini orang yang akalnya akalnya tidak sehat itu. Gak bisa sekedar itu, Bu. Anda ini mantan presiden, Bu. Mantan presiden yang katanya ini harus sesuai dengan hukum, prosedur dan sebagainya, demokrasi dan sebagainya. Ini malah menjadi bumerang terhadap Bu Mega. Dari sini kelihatan banget kualitas Bu Mega ini bukan seorang negarawan. Ini rakyat biasa yang hanya sekedar, lo kalau minta ijazah kasih aja. Loh, saya aja yang rakyat biasa yang nggak mau lah. Gimana sih, Bu? Apalagi pejabat. Emang Bu Mega mana ijazah SMA-nya mau ditunjukin kalau orang nanya? Bisa sekarang saya nih. Nih, saya bertanya sekarang Bu Mega. Bu Mega, tolong tunjukkan ijazah jenengan. SMA jenengan di mana? Apakah asli atau tidak? Coba tunjukkan. Bu Mega ini nggak mengerti ya bagaimana prosedur hukum. Bahkan
Sudah dijawab dengan Arya Bima itu loh, prosedural, bukan Jokowinya yang ditanyakan. Ya, ada hukum administrasi negara. Mahfud juga udah bilang. Mahfud juga bilang kayak gitu, Pak Mahfud. Enak aja minta-minta ijazah ditunjukin, apa kompetensinya? Gak ada kompetensinya. Ini Bu Mega nih gak ngerti tentang persoalan hukum administrasi negara, atau karena faktor dia tidak suka sama Jokowi, kecewa sama Jokowi, jadi pola pikir kayak gini gitu. Heran saya. Mestinya Bu Mega nggak usah ikut-ikutan ngomongin tentang ini, karena jadi salah. Salahnya itu salah besar, Bu Mega. Mohon maaf Bu Mega, Anda salah besar bicara tentang ini. Anda harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, itu yang baru benar menurut saya, objektif. Ya sekalian diuji saja. Pidana ya sekalian diuji pidana. Gitu loh. Bukan diminta langsung tunjukkan. Mohon maaf Bu Mega, dengan ucapan Bu Mega yang seperti ini malah mendowngrade Bu Mega sendiri. Jadi kita jadi malu mendengarkannya. Jenengan yang selama ini mantan presiden, ketua partai yang dibilang demokratis tetapi dinasti, ya kan, sampai sekarang, besok pun jenengan pasti akan jadi ketua lagi. Dan semua terserah ketua umum. Ya. Jadi partai itu juga ada dinastinya, dan Bu Mega adalah dinasti PDIP. Ya. Nggak mungkin saya pikir untuk beberapa tahun ke depan PDIP ini akan dinahkodai oleh orang-orang yang bukan berdarah biru Bu Mega, Puan atau Prananda. Kalau seandainya dinahkodai oleh orang yang bukan dinasti berdarah biru Bu Mega Soekarno, bisa jadi partai ini juga akan kocar-kacir, ya kan? Makanya partai PDIP pun juga adalah partai dinasti partai. Ya, itu sudah fakta, realita berbicara, dan itu tidak bisa terbantahkan. Oke? Jadi Bu Mega, mohon maaf. Sebaiknya Ibu Mega menarik kata-kata ini, dan silahkan kalau Anda mau bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, silahkan majukan pengadilan, silahkan di pengadilan, itu yang baru benar. Pak Jokowi mengajarkan itu tentang persoalan itu. Ini Pak Jokowi ini serba salah. Sesuai dengan prosedur hukum salah, nggak prosedur hukum salah. Jadi serba salah karena menghadapi orang-orang yang akalnya setengah. Gitu Bu Mega. Salam hormat Bu Mega. Perihal tuduhan ijazah palsu, Ibu Megawati menyarankan, silahkan aja langsung ditunjukkan ijazahnya. Bukan seperti itu Ibu konsepnya ya. Orang dituduh, dan yang dituduh itu disuruh membuktikan. Etikanya di mana? Ya, orang yang harusnya menuduh itu silakan membuktikan, ya. Nah, tugas Bapak Jokowi ini ya sekalian saja memberikan hal yang untuk biar orang-orang yang selama ini memfitnah ini diberikan hal yang jerah, dilaporkan dan nanti dibuktikan bersama-sama di pengadilan. Itu udah selesai, ya. Seperti itu. Apakah lalu kalau Bapak Jokowi menunjukkan ini ijazah saya loh, ini asli loh, lalu benar asli, apakah akan berhenti sampai di situ, Bu? Oh, enggak. Orang seperti mereka ini bakalan terus menyerang, ya. Pernyataan Ibu itu tidak usah mendikte, ya. Bapak Jokowi jauh lebih paham apa yang harus dilakukan. Jadi Ibu urus saja partai Ibu sendiri, apakah udah benar atau belum. Oke? Setelah diadakan uji forensik Bareskrim Polri untuk ijazah Pak Jokowi dan dinyatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli, sudah bisa ditebak 1.000.000%. Kalau kelompok gaduh atau pembuat gaduh ini tidak akan percaya atau pura-pura tidak percaya. Sebenarnya kelompok ini, ya, kelompok Tifa, Roy Suryo, sama Rismon, Amin Rais, terus Rizal Padilla, sebenarnya tugas mereka ini untuk membuat gaduh negara ini. Dan sekarang mereka ini meminta kalau ijazah Pak Jokowi harus diuji forensik tingkat internasional. Sampai ke ujung langit pun seandainya Pak Jokowi ijazahnya diuji dimanapun, mereka tetap tidak akan pernah percaya. Karena sudah tugas mereka untuk membuat gaduh negara ini. Ya, kalau pikiran saya seperti itu. Dan juga mereka tuh menghindari, ya, mereka ini sudah terjerat undang-undang pidana tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax. Dan sekarang mereka mengadakan konferensi pers untuk membuat alasan-alasan atau alibi agar mereka ini
terhindar dari jerat hukum, ya. Sampai dimanapun Pak Jokowi atau ijazahnya ini dibawa ke ujung langit pun, mereka ini tetap tidak akan percaya deh.